Halo, berjumpa lagi dengan saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang integral lipat atas daerah bukan persegi panjang. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang integral lipat atas daerah persegi panjang, di mana tesnya adalah, S merupakan sebuah himpunan titik-titik X, Y ya, dengan batas X-nya lebih dari A dan kurang dari sama dengan B, dan batas Y-nya lebih dari sama dengan C, Y-nya lebih dari sama dengan C, dan kurang dari sama dengan D. Nah, hal ini dapat ditulis dengan integral lipat atas daerah S, di sini F, X, Y, dA. Nah, ini dapat didefinisikan dengan integral. Kita lihat batas X-nya adalah A sampai B. Ya, di sini F, X, Y, dx ya, karena A sampai B itu adalah batas X. Kemudian batas Y-nya apa? Yaitu C sampai D. Berarti di sini adalah dy. Atau bisa juga kita tulis sebagai integral di sini adalah C sampai D, F, X, Y, di sini adalah dy. Nah, kita balik ya. Kemudian kita lihat batas X-nya adalah A sampai B, berarti di sini adalah dx. Nah, ini bisa langsung dirubah. Nah, ini bisa langsung dirubah, ini hanya khusus untuk daerah atas daerah persegi panjang. Ini. Nah, bagaimana jika daerahnya bukan persegi panjang? Misalnya, nah, daerah yang bukan persegi panjang itu yang seperti apa? Misalkan di sini saya buatkan, nah, grafiknya seperti ini, dan di dalamnya kita arsir. Nah, ini kan bukan persegi panjang. Nah, ini bagaimana menghitung integral lipat atas daerah ini? Integral lipat di sini adalah daerah S. Nah, ini daerah S, F, X, Y, dA. Nah, sekarang kita ambil ilustrasinya dengan kasus-kasus yang lebih sederhana terlebih dahulu. Di sini ada dua kasus yang akan saya bahas. Yang pertama adalah, nah, untuk yang pertama saya ambil yang daerah jika atas dan bawahnya kurva ya. Nah, atas dan bawahnya kurva. Nah, daerah yang seperti apa itu? Nah, kita lihat. Atas dan bawahnya kurva berarti kan ada dua kurva ya. Dua kurva. Kita buat atasnya kurva, kemudian bawahnya juga kurva. Nah, di sini saya buatkan dua kurva, yaitu kurva merah dan kurva biru. Nah, kemudian kita buatkan batas-batasnya. Nah, ini adalah daerah S-nya. Saya arsir warna kuning ya. Nah, ini yang akan kita cari
integralnya. Nah, ini adalah daerah S. Nah, ini berada di koordinat kartesius, ya, berada di koordinat kartesius, di mana yang warna biru ini adalah Y sama dengan GX, dan yang warna merah ini adalah Y sama dengan AX. Kemudian dia punya batas X-nya adalah A, dan batas X satu lagi adalah B. Nah, ini daerahnya. Nah, kita akan menentukan integral lipat atas daerah S. Nah, sekarang kita tinjau terlebih dahulu materi yang sebelumnya saya bahas, yaitu tentang integral lipat 2 atas daerah persegi panjang. Nah, sekarang kita coba lingkupi daerah ini dengan persegi panjang. Nah, kita buat sebuah persegi panjang. Nah, berarti kan di sini ada batas Y ya. Oke, batas Y-nya di sini C, di sini adalah D. Nah, untuk batas X-nya A sampai B itu masih sama. Nah, berarti kita mempunyai fungsi baru untuk fungsi persegi panjangnya. Kita sebut fungsi persegi panjang untuk fungsi barunya adalah f tilde X, Y. Nah, di mana ini punya dua kemungkinan, dia akan bernilai fx, y jika x, y-nya adalah elemen dari S. Nah, dia akan bernilai 0 jika x, y-nya bukan elemen dari S. Nah, untuk menentukan integral lipat atas daerah ini, berarti kita punya 3 daerah. Yang pertama, kalau kita tinjau daerah di dalam persegi panjang, berarti di sini adalah daerah S1. Kemudian ini daerah S, dan ini adalah daerah S2. Nah, untuk menghitung seluruh persegi panjang, berarti kan integral atas daerah S1, S2, dan S, ya kan? Oke. Nah, kita akan hitung itu. Nah, untuk menghitungnya, kita lihat di sini adalah integral atas daerah S1 gabung daerah S gabung daerah S2 atas f tilde X, Y, dA, gini ya. Nah, kita lihat kalau di fungsi integral lipat 2 atas daerah persegi panjang adalah integral batas C sampai D f tilde X, Y, dy, ya kan. Kemudian integral lagi yaitu A sampai B, di sini adalah dx. Nah, sekarang yang dy-nya ini bisa kita pecah menjadi 3 bagian, yaitu bagian untuk integral S1, integral S, dan juga integral S2. Berarti bisa kita tulis seperti ini, integral A sampai B, ya. Kemudian kita lihat yang untuk daerah S1, berarti untuk daerah S1 adalah batasnya dari garis C. Kan untuk S1 yang ini nih. S1 yang ini berarti batasnya adalah garis Y sama dengan C ya. Berarti C sampai Y sama dengan GX. Ya. F tilde X, Y, dy. Kemudian ditambah yang untuk daerah S, berarti integral S kan ada di sini, berarti batasnya dari GX sampai AX. Berarti di sini GX, di sini AX, di sini F tilde X, Y, dy. Kemudian ditambah sekarang yang
untuk daerah S, berarti integral kalau S2 berarti mulai dari HX, ya batasnya HX sampai garis Y sama dengan D. Ya, berarti di sini D, di sini F tilde X, Y, DY. Di belakangnya masih ada DX. Nah, sekarang kita tinjau untuk yang daerah S1. Nah, S1 kan tadi dibilang F tilde itu bernilai Fx, Y jika X, Y-nya adalah anggota S. Tapi kalau di luar S berarti bernilai 0. Nah, berarti untuk yang ini nilainya adalah 0. Yang ini juga nilainya adalah 0. Berarti hanya tinggal satu, yaitu yang batas GX sampai HX. Karena tadi ada yang sudah menjadi 0, berarti ini integral A sampai B, ya. Integral A sampai B, nah berarti tinggal yang integral GX sampai HX dari F tilde X, Y, DY, DX. Nah, F tilde X, Y, DY ini bisa kita rubah lagi jadi A sampai B, kemudian batas GX sampai HX. Di sini adalah F, X, Y, DY, DX. Nah, seperti ini. Nah, atau bisa juga dengan cara yang lain. Jika S itu adalah himpunan Y sederhana, jika S adalah himpunan Y sederhana, maka coba saya gambarkan lagi. Tadi kan ada dua kurva ya, atas bawah. Nah, di sini tadi adalah Y sama dengan GX dan ini adalah Y sama dengan HX dan daerahnya adalah yang saya arsir berwarna kuning ini. Nah, ini adalah daerah S di mana batas X-nya adalah A sampai B. Oke. Nah, sekarang kita tinjau dengan metode lain. Misal datang sebuah sinar ya dari bawah. Nah, datang sebuah sinar dari sini. Nah, si sinar ini pertama kali akan bertemu dengan kurva Y sama dengan GX, ya kan? Nah, berarti bisa kita tuliskan integral lipat 2 atas daerah S F X, Y, dA. Nah, karena tadi si sinar ini pertama kali bertemu dengan kurva Y sama dengan GX, maka pertama kali yang diintegralkan adalah GX-nya, batas Y-nya, berarti GX. Kemudian dia akan menembus, kemudian sampai melewati kurva Y sama dengan HX, ya kan? HX berarti di sini F, X, Y, DY. Nah, kemudian ada batas X-nya sama dengan A dan sama dengan B, berarti ada integral lagi A sampai B, dx. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini untuk kasus yang pertama. Nah, bagaimana dengan kasus yang kedua? Kasus yang kedua adalah kanan kirinya kurva, ya, atau disebut dengan S himpunan, ya,
himpunan X sederhana. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menemukan integral lipat 2 atas daerah yang dibatasi oleh kurva kanan kiri. Nah, kita coba buat gambarnya. Oke, kita gambar dulu kurvanya, kurva kanan dan kurva kiri. Nah, misal ini adalah kurva kanannya, kemudian saya buat kurva kirinya. Oke, berarti di sini ada batasnya ya. Di sini ada batasnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Berada di koordinat kartesius. Di sini adalah X, di sini adalah Y. Nah, di mana yang kurva yang sebelah kiri kita sebut dengan X sama dengan GY, dan kurva yang sebelah kanan kita sebut sebagai X sama dengan HY. Nah, ini adalah daerah S-nya. Sekarang kita arsir. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menemukan daerah ini dengan integral lipat 2. Nah, berarti si sinar ini datang dari sebelah kiri, dari sebelah sini ya. Datang dari sini, dia akan bertemu pertama kali dengan kurva X sama dengan GY. Berarti hal ini bisa kita integralkan. Integral daerah S f X, Y dA sama dengan, pertama kali tadi sinarnya ketemu kurva apa? Yaitu kurva X sama dengan GY, atau langsung saja kita tulis GY, nggak usah pakai X sama dengan. Langsung kita tulis dengan GY ya. GY di sini adalah HY dengan F X, Y dx. Oke, nah kemudian ini tadi kan datang dari sebelah kiri, ketemu dengan kurva X sama dengan GY, dan terus sampai meninggalkan kurva X sama dengan HY. Maka batas awalnya adalah GY sampai HY Fx, Y dx. Kemudian dia ada batas lagi, yaitu di sini adalah C, di sini adalah D. Berarti di sini C sampai D, dengan di sini adalah DY. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Untuk latihan dan contoh-contoh soalnya akan saya berikan pada video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.